Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Cerita kali ini akan mengisahkan tentang sekelompok pekerja kantoran yang terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni setelah diterpa tsunami setinggi 100 meter. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan NASA yang memberikan informasi kalau ada sebuah meteor besar yang sedang mengarah ke bumi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa meteor itu tidak akan sampai ke bumi. Namun jika perkiraan mereka meleset, diperkirakan meteor itu akan jatuh ke lautan dan berpotensi menyebabkan sebuah tsunami. 度呢可能达到100米左右，大部分的沿海地区。 Kemudian Shin berpindah kepada seorang pemuda bernama Majin beserta adiknya yang bernama Sao, di mana mereka adalah dua bersaudara yang hidup kekurangan. Setiap harinya mereka menghabiskan waktu hanya dengan bermain judi online. Suatu ketika mereka akan mengikuti sebuah acara kantor yang akan diadakan di alam terbuka. Terlihat antusias dari rekan-rekan kerja mereka ketika semuanya telah terkumpul. Tak lama sang bos pun datang dan mereka pun langsung berangkat dengan menggunakan sebuah bus. Di dalam bus, Majin terlihat berusaha mendekati rekan kerjanya yang bernama Sansan yang merupakan seorang janda muda. Namun di sini terlihat Sansan yang terganggu dengan sikap dari Majin. Sementara itu, bis yang mereka naiki ternyata dapat berjalan di atas air sebagai kapal. Mereka pun mulai mengarungi lautan dengan dipandu oleh seorang tour guide bernama Wang. Di tengah perjalanan, Majin dikagetkan dengan sebuah pesan yang memberitahukan kalau ia telah memenangkan sebuah lotre. Kemenangan itu membuat ia bernyanyi dengan gembira. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama setelah ia melihat sebuah gelombang setinggi 100 meter tepat di depan kedua matanya. Di sini mereka semua pun hanya bisa pasrah saat kapal mereka tergulung oleh ombak tsunami setinggi 100 meter. Singkat cerita, mereka semua pun terbangun di sebuah pulau yang sedang diterpa badai. Di sini Majin pun langsung menolong Sansan dan membawanya masuk ke dalam sebuah gua beserta rekan-rekannya yang lain untuk berlindung dari badai itu. Esoknya mereka semua terbangun oleh suara dari Wang. Semua orang pun meminta tanggung jawab kepada Wang sebagai orang dari penyedia jasa tur itu. Mereka meminta Wang untuk menghubungi pusat bantuan, namun di sana tidak ada sinyal sama sekali sehingga membuat mereka semua panik. Yang akhirnya mereka menyalahkan sang bos karena ialah yang mengadakan acara itu. Seharian penuh mereka semua pun hanya bisa terdiam di dalam gua dan berpikir kalau meteor benar-benar telah jatuh ke bumi dan menyebabkan tsunami yang telah menimpa mereka. Di hari yang ketiga, Wang mengajak mereka semua untuk mencari makan agar mereka dapat bertahan hidup. Ternyata Wang adalah seorang mantan militer sehingga insting bertahan hidupnya lebih bagus daripada yang lainnya. Mereka semua akhirnya mulai beradaptasi dengan situasi yang ada di sana. Kemudian mereka pun berusaha mencari sinyal dengan menggunakan semacam antena. Bahkan mereka juga melakukan upaya lain untuk meminta bantuan. Namun semua itu ternyata masih gagal. Masalah kembali muncul ketika kapal bus mereka semakin rusak. Setelah mereka mencoba untuk memperbaikinya, Wang akhirnya memutuskan untuk mengajak mereka semua ke sebuah gua yang lebih besar agar mereka bisa merasa lebih nyaman berada di pulau itu.
Malamnya mereka semua berniat untuk memilih seorang pemimpin selama mereka terdampar di pulau itu. Dan di sini mereka semua pun sepakat untuk menjadikan Wang sebagai seorang pemimpin. Dan sekarang setinggi apapun jabatan mereka di kantor sudah tidak berguna lagi. Hari demi hari pun terus berganti. Wang pun mulai memberikan sebuah tugas kepada setiap orang untuk mencari semua yang mereka butuhkan. Di saat yang lain sedang mencari makan, Majin malah memisahkan diri dari rombongan dan berusaha mencari jalan keluar dari pulau itu. Namun nyatanya, pulau itu merupakan sebuah pulau terpencil yang berada di tengah lautan luas. Majin yang ketahuan tidak menjalankan tugasnya, ia pun dimarahi serta dihukum oleh Wang. Tak terasa 2 minggu sudah berlalu, namun tak ada satupun bantuan yang datang, sehingga muncullah sebuah ide dari kepala Majin untuk mencoba pergi menggunakan sebuah rakit. Sansan yang mengetahui niat dari Majin, ia pun melarangnya, tapi Majin tetap kekeh untuk melakukan itu demi hadiah lotre yang telah ia nantikan. Sayangnya baru saja mendayung beberapa meter dari pulau, mereka menemukan mayat seekor beruang yang membuat Majin serta adiknya mengurungkan niatnya dan kembali ke pulau itu. Melihat mayat beruang itu, mereka semua berpikir kalau kehidupan di kota sekarang telah musnah akibat tsunami yang pernah menimpa mereka. Di sini mereka semua pun terlihat sudah putus asa. Sang bos yang memandangi foto istri serta anaknya, ia tiba-tiba menghampurkan semua uang yang ada di dompetnya, karena ia merasa bahwa semua uangnya sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Suatu hari sang bos berbicara dengan Majin kalau dia sangat ingin pergi dari pulau itu. Ia juga mengungkap ketidaksetujuannya terhadap pimpinan dari Wang yang hanya berusaha untuk bertahan hidup, tetapi tidak memikirkan bagaimana cara keluar dari pulau itu. Sang bos pun lalu mengajak Majin untuk berpihak kepadanya. Malamnya si bos mengajukan pendapatnya untuk membuat kelompok baru dan berpisah dari kelompok pimpinan Wang. Beberapa orang pun akhirnya mau mengikutinya. Kemudian mereka pun mulai pergi dari gua dan menuju sebuah bangkai kapal karena mereka merasa kalau di sana lebih nyaman serta banyak terdapat barang-barang yang bisa mereka gunakan. Satu bulan berada di pulau itu, Majin dan Sao tambah bersemangat untuk bisa pergi dari pulau itu demi hadiah lotre. Sansan yang berada di pihak Wang diajak oleh Majin untuk main ke bangkai kapal. Di sana mereka pun terlihat bersenang-senang. Suatu hari Majin mendesak si bos dan menanyakan kapan mereka akan pulang. Tapi ternyata selama ini si bos belum memikirkan cara untuk keluar dari pulau itu. Majin yang merasa sudah dibohongi, ia pun memutuskan untuk pergi. Tak terasa 2 bulan pun sudah berlalu. Majin dan adiknya yang hanya berdua, mereka nampak sudah kesulitan untuk mencari makan. Ditambah lagi hadiah lotre yang mereka dapatkan ternyata sudah hampir hangus. Hari demi hari pun terus berlalu. Kelompok Wang masih tinggal di dalam gua layaknya orang-orang zaman batu, sedangkan kelompok si bos terlihat lebih sejahtera. Majin dan Sao yang ingin kembali ke kelompok si bos malah diajar oleh anak buah dari si bos. Sekarang 3 bulan pun telah berlalu. Kondisi dari Majin dan Sao nampak semakin memprihatinkan. Ditambah lagi dengan hadiah lotre yang mereka dapatkan, ini juga telah hangus. Namun tak disangka, suatu ketika tiba-tiba terjadi hujan ikan yang membuat stok makanan mereka melimpah, yang membuat mereka dapat memperpanjang umur hidup mereka. Kemudian Majin mempunyai sebuah rencana untuk mendekati Wang dengan stok makanan yang mereka miliki. Di sana Majin pun memanas-manasi Wang dengan si bos, hingga pada akhirnya 2 kelompok itu pun saling baku hantam.
Pertikaian di antara dua kelompok itu semakin bertambah besar dan saling memperebutkan wilayah serta stok makanan. Terlihat Majin dan Shao yang menonton dari kejauhan. Bahkan mereka berhasil membalaskan dendam kepada anak buah si bos yang dulu pernah mengajar mereka. Pertikaian itu berlangsung sampai malam hari. Di sini tujuan Majin pun mulai terungkap, di mana ia sebenarnya bertujuan untuk menyatukan kedua kelompok itu di bawah pimpinannya. Berkat pidatonya, ia pun berhasil membuat kedua kelompok itu berpihak kepadanya. Walaupun Majin belum punya ide untuk keluar dari pulau itu, tapi setidaknya mereka sudah bersatu. Dengan tekad yang kuat dari Majin dan pengetahuan sains tentang mesin, kehidupan mereka tampak jauh lebih normal, di mana mereka berhasil membuat baju, mengalihkan listrik ke bangkai kapal, dan membuat alat untuk menonton serta lainnya. Mereka juga nampak lebih senang dan nyaman dengan kehidupan mereka di pulau itu yang sekarang. Mereka seakan-akan membuat dunia baru untuk mereka sendiri di pulau itu. Bahkan, Majin akhirnya berhasil membangun hubungan asmaranya dengan Sansan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang berpesta, mereka mendengar suara aneh dari kejauhan. Yang mana suara itu ternyata adalah suara dari sebuah kapal pesiar yang sedang berpesta di dekat pulau, di mana hal itu menandakan kalau masih ada kehidupan di kota. Di sini Shao berkata kepada Majin untuk tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun, karena apabila mereka pulang, maka mereka akan menjadi orang miskin kembali. Dan kemungkinan besar Sansan akan pergi meninggalkan Majin. Tanpa berpikir panjang, Majin pun setuju akan hal itu. Namun karena Wang yang sudah terlanjur mengetahui hal itu, Majin dan Shao pun sepakat membuat Wang seakan-akan sudah gila. Mereka semua yang ada di pulau itu pun mempercayai cerita dari Shao serta Majin. Semakin lama, Shao semakin menjadi manipulatif, di mana ia berniat mengambil semua aset milik si bos dengan memperlihatkan video anak dari si bos sebagai gantinya. Bos yang sangat rindu pada anaknya, ia pun setuju akan hal itu. Majin yang melihat kelakuan busuk dari adiknya, ia pun marahinya. Namun Shao tetap kekeh untuk melanjutkan rencananya, di mana Shao berencana untuk pergi dari pulau itu dengan ikut bersama kapal pesiar. Ia berkata bahwa hanya mereka berdualah yang akan pergi dari pulau itu serta meninggalkan yang lain. Majin yang merasa bersalah, ia pun minta maaf pada Wang atas apa yang telah ia lakukan. Dan akhirnya mereka berdua pun merencanakan sesuatu. Pada hari yang ke-144, sesuai perkiraan, kapal pesiar pun akan lewat. Wang beserta Majin pun berencana untuk membakar bangkai kapal yang mereka singgahi untuk menarik perhatian dari kapal pesiar agar mereka dapat diselamatkan. Namun nyatanya semua itu tidaklah mudah, karena Majin justru dianggap sudah gila seperti Wang oleh semua orang yang ada di pulau itu. Dan mereka semua pun tidak memberikan Majin untuk membakar bangkai kapal itu. Namun pada akhirnya Wang berhasil membakar bangkai kapal itu, disertai oleh Majin yang juga ikut membakar buku yang berisi surat serah terima semua aset milik si bos kepada Shao. Semua orang di sana pun seketika marah dan langsung mengajar Majin hingga ia terjatuh ke jurang dan terjun ke laut. Namun untungnya kebakaran itu dilihat oleh kapal pesiar dan pada akhirnya mereka semua pun tertolong dan berhasil diselamatkan.
Setelah kembali pulang, Sao mengalami gangguan jiwa karena ia tidak jadi mendapat semua aset milik si bos. Dan orang-orang di kantor sekarang menjadi terkenal karena semua berita mengabarkan mengenai mereka yang pernah terdampar di pulau terpencil selama berbulan-bulan. Hubungan Majin dan Sansan pun terlihat masih berlanjut. Sedangkan Wang ini menjadi tour guide yang sukses dengan tujuan wisata tempat mereka pernah terdampar. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.